Pelecehan seksual terhadap anak di sekolah dasar kembali terjadi. Kekerasan seksual anak di bawah umur dan bagaimana perkembangan kasus bocah tri ini, kami terhubung langsung dengan Ketua KPPAD Kepri, Bapak Eri Syahrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya Pak, Pak Eri, bisa diceritakan dan dijelaskan bagaimana perkembangan terkini yang bisa kami terima terkait akan kasus dari adik kita Tri ini, Pak? Iya, saya sudah berkoordinasi kembali sore tadi dengan pihak Polsek Nongsa yang menangani kasus ini. Kanit Reskrim Polsek Nongsa menyampaikan bahwa kasus masih dalam proses hukum, masih berjalan. Suaranya kecil banget, Bang. Korban diperiksa, kemudian memastikan bahwa proses ini akan terus berlanjut sampai pada tahap selanjutnya. Ya, kita akan memantau kasus ini, mengawasi proses hukum berjalan, dan kita pastikan bahwa kasus ini akan berjalan. Proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan ini harus lanjut sampai ke meja hijau. Karena memang kasus kejahatan seksual kepada anak, apakah itu namanya perkosaan, pencabulan, eksploitasi seksual, dan lain-lainnya, pelecehan termasuk, itu adalah tindak kejahatan, tindak pidana, bahkan termasuk kategori extraordinary crime, kekerasan yang luar biasa. Sehingga kasus seperti ini tidak boleh berhenti di tengah jalan. Jadi harus diselesaikan, penyidik harus menyelesaikan tugasnya melakukan penyelidikan, jaksa melakukan penuntutan dan hakim memvonis pelaku nantinya. Dan fungsi kami adalah mengawasi proses ini berjalan, kemudian kita memastikan unit-unit layanan bekerja mendampingi korban. Kita sudah berkoordinasi dengan Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batam, P2TP2A, untuk selalu melakukan pendampingan terhadap korban, nantinya mungkin asesmen, trauma healing, tentu disesuaikan dengan kondisi korban. Mudah-mudahan korban cepat pulih dan proses hukum berjalan, karena ini butuh kehadiran korban juga. Alhamdulillah pelaku sudah diamankan. Ya. Saat ini Pak, apakah mengalami trauma atau semacamnya, mungkin bisa disampaikan Pak? Ya, ini kita cek lagi karena memang ini masih tahap awal. Ya. Kita lihat nanti apakah ini korban trauma apa tidak. Kita lihat apakah ini ada unsur kekerasan. Ya. Atau pencabulan tanpa kekerasan. Nah, ini kita perlu untuk pertimbangan lagi penyidik, termasuk juga nanti ancaman hukumannya terhadap pelaku. Yang jelas kita melihat bahwa ini menjadi perhatian masyarakat juga, bahwa kasus-kasus kejahatan seksual pada anak itu pelakunya adalah orang yang dekat dengan anak. Bisa jadi terjadi di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat masyarakat gitu kan, di tempat anak bermain. Bisa pelakunya di luar rumah, tapi biasanya adalah orang yang dikenal dekat dengan anak. Ya. Dalam kasus ini, korban memang kenal dengan pelaku. Korban sudah berapa kali meminjam motor pelaku dan ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendekati anak ini, bahkan menjadikan jadi sasaran kejahatan dari tindak pidana pencabulan yang dilakukan. Baik. Sepanjang tahun 2020 ini berapa banyak kasus kekerasan seksual pada anak yang menimpa anak di bawah umur, Pak? Ya, dari catatan kami di Provinsi Kepulauan Riau, ini kebetulan ada 3 daerah yang jadi konsen kita. Sebenarnya semua Kepri, cuma Kepri ini kita sudah ada membentuk Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah di tingkat kota dan kabupaten. Untuk saat ini, kita gabungkan untuk Batam, itu ada sekitar 7 anak yang jadi korban. Ini terhitung dari awal Januari sampai Juni ini. Kemudian untuk Bintan ada 6 anak yang jadi korban.
Kemudian untuk Tanjung Pinang ada 10 anak. Nah, ini saya jelaskan lagi, ini pelakunya ada dua macam. Pertama adalah pelakunya dewasa, korbannya anak, ya. Yang kedua adalah pelakunya juga anak. Nah, ini biasanya adalah ya apa bisa temannya, bisa pacarnya, seperti itu. Kemudian bisa saya sampaikan juga bahwa ini di Pinang ada, ini ternyata juga ada pencabulan ini, ada 8 anak kemarin itu di Tanjung Pinang, anak pang yang terjaring, itu asal Batam. Rupanya mereka apa namanya itu sesama anak pang ini hidup bebas, tidak ada seks bebas seperti itu. Artinya anak-anak yang gabung di situ yang jadi pelaku juga menjadi korban juga seperti itu. Ini terungkap dari kasus pencurian yang dilakukannya di Tanjung Pinang. Kemudian yang lainnya di Batam ini ada kasus eksploitasi seksual komersil anak ditangani Polsek Batu Haji. Ini ada sekitar berapa anak jadi korban, 5 atau 6 anak, dan pelakunya ada 2 anak. Nah, ini adalah eksploitasi seksualnya adalah anak-anak yang dieksploitasi, yang diperdagangkan lah ya, diperdagangkan, dan kebetulan pelakunya juga anak, lelaki hidung belang. Nah, ini kan termasuk kejahatan seksual sebenarnya, masuk ranah pencabulan. Kemudian kasus-kasus lain adalah kekerasan pada anak baik fisik dan psikis. Jadi totalnya ada 23 untuk yang 3 daerah Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan. Sementara untuk Karimun ada juga beberapa kasus ditangani P2 TP2A, kemudian juga di kita sudah punya KPPAD di Anambas, di Natuna dan Lingga. Itu juga ada kemungkinan juga ada kasus-kasus kekerasan seksual kepada anak. Pak Eri, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah pada tahun 2020 ini mengalami peningkatan terkait akan kasus kekerasan terhadap anak, kasus kekerasan seksual terhadap anak, atau malah sebaliknya? Sebenarnya kalau kita amati ya, kita telaah dari kasus data-data yang ada, terjadi penurunan sedikit ya. Ini mungkin faktor pandemi ini memungkinkan membuat anak-anak banyak di rumah. Pengawasan orang tua lebih ini ya, lebih sedikit, lebih ini, karena anak-anak tidak keluar rumah, kebanyakan anak tidak keluar rumah, tidak sekolah, sehingga lebih terpantau. Ini membuat kasus-kasus kejahatan seksual yang terjadi di luar rumah selama ini juga banyak itu tidak terjadi. Ya, ini yang kita sayangkan, kasus yang baru-baru ini ketika anak sebentar mungkin sudah sudah capek di rumah, bosan, kemudian dia mau keluar, pinjam motor, justru waktu yang sebentar itu bisa terjadi pencabulan gitu. Baik, sebenarnya Pak Eri, apa saja yang mendasari terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak ini sendiri, Pak? Pemicunya ini seperti apa? Apakah adanya kelainan mental atau mungkin hal-hal ekonomi atau sebagainya mendasari terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak? Kasus kejahatan seksual pada anak, pencabulan, perkosaan, pelecehan, kita lihat dari pelakunya. Kalau pelakunya dewasa biasanya adalah karena ada perilaku menyimpang dari orang dewasa yang melihat kondisi kerentanan anak, misalnya ini terlepas dari pengawasan orang tua, anak yang butuh uang. Ini kelompok YSK tadi, eksploitasi seksual komersial anak, itu biasanya anak-anak yang butuh uang sehingga dia mau menjajakan, mau dieksploitasi secara seksual. Sehingga pelaku juga ini mendekat. Kemudian faktor ini juga bisa faktor kalau pelaku anak juga, anak berhadapan hukum yang melakukan pencabulan dengan anak, itu biasanya adalah faktor pergaulan ya, pergaulan yang kebablasan. Kemudian pengaruh media kita sangat terbuka saat ini, tontonan-tontonan yang tidak ramah terhadap anak, terhadap pornografi. Yang ya ini ya salah satu kekhawatiran kami adalah tidak adanya pengawasan di di internet itu, sehingga kita kan sekarang anak-anak kita kan gampang mengakses internet. Betul. Sementara konten-konten internet itu sangat berbahaya bagi tumbuh kembang anak, termasuk secara fisiologis dan seksual, sehingga membuat anak-anak ini
rentan terhadap papar pornografi, kemudian menonton, kemudian penasaran, ikut mencoba dan segala macam, sehingga terjadilah ada yang anaknya di korban, ada yang anaknya di pelaku, kan seperti itu. Kemudian ya bisa faktor-faktor lain ya yang bisa menyebabkan terjadinya kekerasan kepada anak. Ya tentunya ini kembali bagaimana ini bisa diminimalisir adalah perlunya pengawasan kepada anak-anak, kemudian edukasi. Nah, ini juga perlu dilakukan baik orang tua, guru dan segala macam, sehingga anak-anak kita lebih siap menghadapi dunia yang saat ini dengan berbagai macam konten-konten yang tidak sehat, bagaimana menangkal anak tidak gampang menjadi korban. Karena di media sosial kita lihat grooming itu membuat anak cepat dewasa, itu salah satu penyebab munculnya kasus-kasus kejahatan seksual pada anak. Dan ada yang menarik adalah tren kejahatan terhadap anak sekarang beralih adalah pengaruh dunia internet, melalui internet, sosial ini sangat tinggi gitu ya. Jadi kita lihat angkanya sangat mengkhawatirkan sebenarnya, dan ini cenderung dari tahun ke tahun meningkat seperti itu. Baik Pak Eri, terakhir Pak Eri, adakah himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait akan adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang saat ini muncul kembali Pak di tahun 2020 ini, terutama pada saat pandemi COVID-19 ini? Iya, imbauan kita tentu kita kembali kepada orang tua, karena sekarang banyak anak-anak itu berada di lingkungan rumah tangga. Tentu fungsi orang tua dalam mendidik, mengawasi anaknya lebih maksimal lagi. Kemudian pastikan anak-anak ketika berada di luar rumah aman, terpantau, kemudian tetap teredukasi, dinasihati, berbagai macam mungkin bisa menyebabkan anaknya menjadi korban. Kemudian juga peran guru nanti ketika masuk sekolah. Kemudian juga bagaimana jangan gampang memberikan HP kepada anak tanpa adanya edukasi, kemudian pemahaman, dan lihat tingkat tumbuh kembang anak, usianya apakah sudah pantas memberikan HP apa tidak. Nah, kemudian kita tentu berharap masa COVID ini betul-betul anak-anak kita tuh terpantau di rumah, maksimalkan untuk belajar. Jangan, kita juga khawatir ya, selama masa COVID ini anak-anak banyak juga yang terpapar menjadi korban. Ada yang berapa sudah meninggal. Ya, persentase yang positif itu ada sekitar 15%, ini cukup tinggi. Dan kita pastikan juga minta orang tua jangan sampai, selain anak-anak itu terpantau jangan sampai menjadi korban kekerasan, korban bully, kemudian juga jangan sampai terjadi jadi korban COVID-19. Baik Pak Eri, terima kasih banyak atas informasinya pada malam hari ini. Semoga kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat teratasi dengan baik dan juga dapat diminimalisir sedemikian rupa, bersama juga dengan kerjasama dari berbagai pihak dan instansi tentunya. Terima kasih Pak Eri atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Eri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.